mengenali tentang bagaimana cara melakukan sadari. Nah, sebelum itu yuk kenali sadari dan mengapa perlu dilakukan sadari. Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa apakah ada kelainan di payudara dan deteksi dini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu langkah awal dalam mengenali tumor payudara adalah dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, salah satunya dengan metode sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Dengan melakukan pemeriksaan ini, wanita dapat mengenali gejala tumor payudara seperti benjolan kecil, perubahan bentuk, dan rasa tidak nyaman pada area payudara. Deteksi ini sangat penting karena semakin awal tumor payudara ditemukan, semakin besar peluang pengobatan itu berhasil dan penyembuhannya total. Oleh karena itu, dengan melakukan pemeriksaan ini secara rutin setiap bulannya merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi kecacatan dan kematian karena kanker payudara. Kapan sih kita harus melakukan sadari? Sadari dilakukan 1 bulan sekali selama 7-10 hari setelah menstruasi. Bagaimana sih cara melakukan sadari itu? Cara melakukannya yaitu dengan 3D. Yang pertama, dilihat, diraba, kemudian dicubit. Ayo kita praktekkan. Baik, di sini kita telah memasuki fase kerja. Sebelum itu saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu manfaat dari sadari. Manfaat dari sadari ini adalah untuk pengetahuan secara dini bila ada perubahan pada payudara Mbak. Untuk langkah pertama, yaitu kita menghadap ke cermin. Kemudian letakkan kedua tangan kita ke pinggang. Lalu kita amati payudara bagian kiri dan kanan kita apakah bentuknya simetris. Kemudian kita bisa lihat ukuran, bentuk, dan juga warna pada payudara kita. Apakah ada kerutan, ada cekungan ke dalam, atau ada benjolan, atau ada tonjolan ke depan. Kemudian apakah ada puting yang tertarik ke dalam. Kemudian kita amati payudara kita apakah bentuknya ukurannya sama atau tidak. Untuk warnanya apakah ada kemerahan, bengkak, atau ada rasa nyeri. Kemudian untuk langkah kedua, kita pastikan tangan kita bersih terlebih dahulu. Bisa melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita rentangkan tangan kita ke atas. Lalu tangan kiri kita digunakan untuk memencet puting kita. Apakah ada cairan yang keluar? Jika ada, kita pastikan itu cairan ASI atau cairan yang berwarna merah seperti darah. Selanjutnya, posisi kita berbaring di atas kasur dengan terlentang, dengan kaki lurus, dan kemudian kita letakkan bantal di bawah bahu untuk mempermudah pemeriksaan. Silahkan berbaring di atas kasur terlebih dahulu, Mbak. Permisi ya, Mbak. Baik, untuk tangan kanan bisa diletakkan di bawah kepala dan tangan kiri digunakan untuk melakukan palpasi. Jika sudah selesai, bisa bergantian, tangan kiri diletakkan di bawah kepala, lalu tangan kanan digunakan untuk melakukan palpasi. Langkah ketiga ini dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama, dengan gerakan memutar menggunakan 3 jari secara sejajar, dimulai dari arah yang dekat dari puting terlebih dahulu, sampai dengan dekat dengan ketiak. Mulai menjauh. Lebih jauh. Sampai dengan dekat ketiak. Gerakan kedua dilakukan dengan gerakan turun naik sampai dengan ketiak. Turun, naik, turun lagi,
ketiak. Cara yang ketiga yaitu dengan memijat atau mempalpasi dari arah luar ke arah puting. Langkah keempat itu sama dengan langkah yang ketiga. Ada 3 cara, namun langkah keempat ini dilakukan dengan posisi berdiri atau duduk dengan tangan kanan diangkat ke atas. Ini disarankan dilakukan saat mandi, agar payudara basah dan licin sehingga mempermudah melakukan palpasi. Gerakan pertama, memutar menggunakan 3 jari secara sejajar, dimulai dari arah yang dekat dari puting, lalu menjauh, lebih jauh, sampai dengan dekat dengan ketiak. Gerakan kedua dilakukan dengan gerakan turun naik sampai dengan ketiak. Lalu untuk gerakan yang ketiga yaitu dengan memijat atau mempalpasi dari arah luar ke arah puting.